Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabbihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidin amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Puji syukur kita kehadirat Allah dengan segala rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah, bertalabul ilmi faridatu ala kulli muslim. InsyaAllah pada waktu dan kesempatan ini Assalamualaikum tidak warahmatullahi lupa kita wabarakatuh. memanjatkan puji syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersalam kita, bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup surau 3 bergabung grup surau 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita dalam perjalankan tentang riwayat daripada aku awal mula semuanya ada dan aku juga awal mula semuanya jadi. Pada tauhid telah terkabul suatu hajat dari wujud-wujud maujud, tenggelamlah kita pada akhirnya di tauhid itu sendiri. Aku dikatakan aku dalam hal ini ada dalam dua perkara, aku pada nama dan aku yang bernama. Untuk mendapatkan riwayat daripada aku hanya dengan jalan mengalami sesuatu dengan aku. Mengalami sesuatu dengan aku adalah luputnya sebuah kodrat-kodrat lain, yang mana kodrat zahir dalam terlihat, kodrat hening dalam kata yang terucap, lenyap dalam hening dan kosong. Melenyapkan diri pada hening dan kosong menjadi sebuah jiwa, yang mana jiwa itu harus memiliki rasa. Rasa yang ada dimiliki oleh jiwa yang akan dikirimnya kepada sesuatu yang halus di dalam yang halus, yaitu memiliki sesuatu jalan terhadap nyawa sendiri. Dikatakan sebuah nyawa bukanlah nyawa, nyawa adalah suatu kodrat tajali batin abadi bagiku. Berkodrat aku pada batin abadiku, di dalamnya adalah wujud aku yang belum bernama aku. Di dalam hal ini telah nyatalah sudah sebagai pokok pada ilah adalah nyawa. Apabila seseorang telah mengabdi kepadaku dengan nyawanya, maka dia telah mengabdi kepada kodrat keabadianku. Kodrat abadianku adalah sebuah wujud Tuhan, mana Tuhan dikatakan Tuhan adalah nyawa seutuhnya. Dikatakan nyawa itu Tuhan berarti nyawa adalah Tuhan, dalam Tuhan adalah aku. Akulah sebuah Tuhan. Dalam hal ini adalah sebuah wujud yang harus mutlak. Mana wujud yang harus mutlak berdiri sebuah jiwa di dalam kekosongan dan keheningan, maka jiwa tadi akan melihat kepada ketuhanannya. Di dalam ketuhanannya sifat wujud nyawa meliputi sekalian alam.
Nyawa bukannya sesuatu yang bergerak bukan ke atas dan ke bawah, tapi nyawa adalah sewujud batin abadi yang ada pada sebuah diri. Batin abadi ini tidak dikatakan dia bergerak dan tidak ke atas dan tidak ke bawah, tetapi sesungguhnya akulah yang berjalan ke atas untuk memberikan, ke bawah untuk menerima. Hal ini adalah suatu tayangan dari diriku yang aku perlihatkan. Sebagaimana yang kita lihat aku meliputi sekalian alam, bagaimana kita melihat sebuah perjanjian-perjanjian yang mana luput kata ke dalam zahir, luput zahir ke dalam kosong. Terjadilah sebuah wujud yang dinamakan sifat bagiku diriku adalah sebuah jiwa. Jiwa aku dirikan dalam berjiwa. Jiwa yang aku miliki adalah memiliki sebuah jiwa. Mana yang jiwa, kejiwaan, dan mana yang jiwa? Dikatakan sebuah kejiwaan adalah memiliki sifat tingkah laku dan berbuat, tetapi jiwaku adalah diam. Aku diam itu dikatakan jiwaku yang mutlak. Bagaimana yang dikatakan jiwaku yang mutlak? Merindunya aku kepada diriku sendiri melalui sebuah jiwaku. Aku sesuatu yang tidak tercapai oleh kemampuan apapun. Aku adalah wujud diri yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun. Dan aku bukan sebuah tujuan dari siapapun, dan aku bukan sebuah nama dari siapapun, dan aku memiliki sebuah gema dari aku, yang gema itu bernama aku. Akulah yang menggema dan merasuk kepada seluruh jiwa-jiwaku. Aku adalah sesuatu yang dicari dengan kerinduan, dan kecintaan bagiku adalah utama bagi segalanya. Dikuamanahkan dalam ketuhanan agar menjadikan sifat pengasih dan penyayang. Sesungguhnya dalam sifat pengasih penyayang adalah yang dikasihi dan disayangi adalah kodrat yang bersifat rindu. Itu yang disebut dengan mahabbah. Aku berzikir dalam berzahir. Zikirku adalah zahir. Zahir itu adalah zikir, yang mana aku jadikan untuk mengingatku dalam hati dan waktu, dalam kurungan waktu dan kodrat. Dalam hal ini, apabila semua telah luput dari dalam jiwa, semua kembali kepada jiwa, hanya jiwa itulah yang akan menjadiku. Jiwaku adalah aku, tetapi aku memiliki jiwa. Jiwa itu adalah kejiwaan bagiku. Itu yang disebut dengan nama aku. Dalam hal ini, seseorang yang ingin mendapatkan aku, dia harus tahu bagaimana etika bertuhan. Dia harus tahu bagaimana jiwa bertuhan. Tuhan adalah nafas, dan nafas itu memiliki aku yang berada di dalamnya. Akulah yang bergerak dan akulah yang menyatakan gerakan. Tidak ada yang bergerak, nafas pun tidak akan bergerak. Nafas sebuah wujud batin yang diam, tetapi aku bukanlah wujud sebuah diam. Aku adalah sebuah kodrat yang selalu memanggil diriku. Aku ingin dipanggil oleh aku. Aku dinamakan aku. Aku adalah sebab daripada semuanya. Dalam hal ini perlu kita pahami, aku memiliki naungan gema, yang mana gemaku akan menyanyi dari seluruh alam. Gemaku akan bersenandung kepada sekalian alam, yang mana yang bersentuhan dengan setiap alam. Mana akulah disentuhkan dan bersentuhan antar alam. Dia selalu mengatakan hu. Sentuhan demi sentuhan yang dilakukan oleh alam, itu adalah nyanyian ketuhananku, sehingga ketuhananku membawa dan dipuji oleh seluruh alam dengan puji, wahai aku. Dalam hal ini, yang bisa memanggilku adalah diriku sendiri. Mana yang dikatakan diriku sendiri? Apabila sebuah jiwa telah datang dengan rasa dan perasaan cinta kepadaku, maka dia kirimlah sebuah hayat, dia kirim sebuah jiwa kepadaku, rasa kepadaku, dalam keheningan dia, dalam keheningan jiwa, dalam kekosongan jiwa, maka jiwa itu menerima keberadaan rasa. Rasa itulah yang akan sampai kepadaku. Apabila rasa itu disampaikan dengan jiwa, maka aku akan mendengar apa yang dikatakan oleh rasa tersebut. Apakah jiwa itu berkehendak bertemu denganku, maka jiwa itu akan, rasa itu akan berkata kepadaku, aku sayang kepadamu. Apabila dia datang dalam cintanya dikirim oleh jiwa kepadaku, maka jiwa itulah yang akan menyatakan,
dan menyampaikan kepada sebuah rasa. Rasa itu bertemu dengan aku dan dia katakan, aku butuh kamu. Ini adalah suatu hakiki dari perasaan paling dalam. Itu adalah sebuah jiwa yang terdalam di dalam diri manusia. Apabila manusia itu telah kosong dan manusia itu telah hening, mengalami masa hening dan masa kosong, maka jiwanya berdiri. Jiwanya langsung menyatakan Tuhan. Tuhan itu adalah nyawa, napas. Tuhan itu adalah napas. Tetapi dalam napas ada aku. Maka Tuhan itu adalah aku. Tuhan adalah ikatan perjanjian antara engkau dengan aku. Engkau adalah aku yang kuberi nama, sementara aku tiada bernama. Boleh engkau berikan nama sesuai dengan cintamu kepadaku. Boleh engkau berikan aku gelar sesuai dengan cintamu kepadaku. Aku adalah engkau. Aku adalah aku. Aku berkata terhadap engkau, artinya engkau berkata. Aku berkata, artinya engkau berkata, itu adalah aku yang berkata. Nah, inilah yang dikatakan sebab cinta. Sebuah cinta tidak memandang jarak dan tempat. Sebuah cinta juga tidak menyediakan tempat. Begitu juga aku. Aku bukan sebuah tempat, bukan sebuah tujuan, tetapi aku yang menuju diriku sendiri. Baik, kita coba berzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tablik menyampaikan amanah jemaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jamaah grup 3 bergabung dengan grup 6 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Telah sama-sama kita dengarkan paparan dari Buya, wawasan dari Buya atau pengenalan dari Buya, kita yang kita muliakan, Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi yang kita muliakan. Dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur, Sumatera Barat, Indonesia. Alhamdulillah, pada topik kali ini, pada kajian kita kali ini, dalam tema yaitunya aku. Aku pada namaku dan aku yang bernama. Dan akulah sebab segalanya, sumber segalanya. Sebelum kita memasuki muzakarah dengan para jemaah, para imam dan para khalifah, proses tanya jawab, kita ulas sedikit oleh khalifah atau ustazah kita, juru imam khatib kita. Kepada imam khatib dipersilakan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan ulasan dari apa yang Buya paparkan. Persilakan. Subhanallah, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya juru tablik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Syekh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mulia sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah telah sama-sama kita mendengarkan jamaah pemaparan dari yang mulia guru mursyid kita, yang mana guru mursyid kita yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita sayangi. Yang mana dari tausiah tersebut, riwayat aku adalah awal mula semua ada. Aku pada nama dan aku yang bernama. Untuk bisa mengalami semua itu harus dengan jalan merindukan dan dengan mahabbah. Aku dialami dengan kerinduan dan
Dengan jalan kerinduan itulah hingga tumbuhlah jiwa menjadi jiwaku. Akulah yang bergerak dan akulah yang menggerakkan. Dan itu akan menjadi rasa, jiwa itulah yang akan menjadi rasa. Hingga tumbuh menjadi jiwa dan rasa itulah yang akan menemui aku yang ada dalam kekosongan itu. Insya Allah seluruh jamaah demikian untuk sama-sama kita pahami, dan yang mana yang kurang dipahami silahkan dipertanyakan kepada Yang Mulia Guru Mursyid kita untuk mendapatkan makna-makna dari wahyu yang dikalamkan oleh Yang Mulia tersebut. Silahkan untuk juru tablik, saya kembalikan kepada juru tablik untuk dipandu dan ditertibkan jamaahnya. Silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Imam Khatib kita yang telah menyampaikan ulasan dari tausiah yang atau wawasan yang Buya sampaikan kepada kita bersama. Nah, selanjutnya untuk lebih kita memahami dan lebih mendalam, marilah kita sama-sama bertanya, bermusyawarah dengan guru mursyid kita yang kita cintai. Bagi yang ingin bertanya, disilakan mengangkat tanda tangan yang ada pada masing-masing, dan bagi yang tidak bertanya, silakan mikrofonnya dimatikan. Persilakan untuk yang pertama kepada Khalifah Laude. Persilakan waktu dan tempat. Terima kasih waktu dan kesempatan dari juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya beserta keluarga selalu mendapat rahmat, ridho, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh sesuatu apapun atau sesuatu kemampuan apapun. Dan aku juga tidak bisa didatangi oleh sesuatu apapun kecuali jiwaku. Aku memiliki jiwa. Dan jiwa itu telah kulimpahkan kepada kejiwaanku pada aku. Melimpahkan kejiwaanku kepada aku ini, apakah ini yang dimaksudkan adalah aku pada nama? Mohon pencerahannya, Buya. Aku melimpahkan kejiwaan pada jiwaku sehingga dia berkata, sehingga dia terlihat, dan dia berbuat, dan dia memiliki kekuatan. Tetapi itu adalah sebuah kejiwaan. Tetapi yang jiwa adalah yang awal berkata, barulah ada kata. Inilah yang perbedaan. Aku menetapkan aku sebagai jiwa yang memiliki kejiwaan. Kejiwaan adalah tingkah pada sifat Tuhan dan tingkah pada sifat umat. Inilah yang dikatakan kekeheningan akan menjadi kata, dan yang kekosongan akan menjadi zahir. Berpadunya dua sifat tersebut akan membuat aku diingat atau aku terlupakan. Kenapa aku membuat sesuatu yang akan membuat lupa kepadaku? Karena apabila dia sebuah jiwa sempat dia mengenal aku, maka dia tidak akan mengenal siapapun lagi. Maka dengan ini aku mengikhlaskan semua perbuatan itu, tetapi perbuatan yang harus mendahului, jangan mendahului daripada aku. Aku berkata sebelum engkau sudah berkata. Aku berbicara sebelum engkau berbicara, dan aku melihat sebelum engkau melihat. Inilah perbedaan antara jiwa dan kejiwaan tadi. Tetapi dalam hal ini dibutuhkan sekali kekosongan daripada diri,
yang bersifat apapun. Kekosongan itu adalah menciptakan suatu keheningan. Keheningan ini adalah nyanyian ilahi. Hidupnya semua itu, kemanapun kamu dengar, di situ ada kebesaran nyawa. Di situ napas yang merajalela ke seluruh wujud-wujud alam. Alam bersenandung, senandungnya alam adalah Hu. Pertemuan-pertemuan gerakan yang ada di luar semua itu adalah senandung ilahi. Mereka sedang bertasbih kepadaku dengan menyebutku. Angin bertiup kepada pohon, pohon bertiup lagi kepada pohon yang lain. Mereka saling mengatakan Hu, maka mereka tidak boleh engkau sakiti. Mereka sedang mengingat dan mencari aku. Tetapi yang bisa mencari aku adalah yang tidak kehilangan aku. Yang tidak kehilangan akulah yang bisa mencari. Kenapa siapa dia yang tidak kehilangan? Dia yang menyembah napasnya. Dia yang menjadikan napas itu Tuhannya. Sehingga di dalam napas itu ada aku. Maka akulah napas, akulah Tuhannya. Aku adalah junjungan, aku adalah panutan dari diriku sendiri. Bukan panutan dari seluruh alam. Tapi yang menjadi panutan seluruh alam adalah jiwaku yang dibalut oleh kerinduan ragaku sendiriku. Raga itu adalah zahir kerinduanku, sementara jiwa itu adalah batin murni merindukan aku. Insya Allah aku ada di dalam sesuatu kelupaan. Sengaja aku menjadikan semuanya lupa agar mereka bisa mengenal yang lain. Demikian. Terima kasih atas pencerahannya. Insya Allah Ananda bisa paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Khalifah Laodeh dan terima kasih kepada Buya yang telah memberikan jawaban kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil kepahaman dari apa yang telah Buya sampaikan. Untuk penanya selanjutnya bermusyawarah dengan Buya. Maaf, Muhammad Saleh. Dipersilakan kepada Muhammad Saleh, silakan. Sudah tepatnya. Alhamdulillah, terima kasih Juru Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu, berbahagia selalu, murah rezeki sekeluarga. Amin. Amin ya Allah. Aku adalah panutan bagi diriku sendiri. Saat hening dan kosong itu, di makom ini baru kami mengerti betapa berharganya dan mahalnya di situ ya. Yang dipertanyakan di sini di dalam makom aku sebuah jalan tapi bukanlah satu tujuan. Yang dimaksudkan Buya itu berkenaan dengan gema. Bagaimana Buya kami memahaminya lagi terkait di makom aku ini Buya? Apabila seseorang jiwa, sebuah jiwa telah masuk pada kekosongan dan keheningan, maka jiwa itu memberikan isyarat dan mengirim rasa rindu yang membeku dalam dirinya. Dan dia mengirimkan perhatiannya kepada sebuah wujud yang dikatakan aku. Dan apabila sampai kerinduan, kecintaannya kepadaku dalam masa hening dalam kekosongan dirinya, maka aku akan menerima dan merasakan. Tetapi kalau dia betul-betul menyampaikan iya Tuhan, iya Tuhanku, kalau iya Tuhan, Tuhanku adalah aku, disebut dengan iya Tuhanku. Kalau itu sudah sampai kepadaku, maka aku akan mendengar apa yang dia rasakan dalam perasaannya. Aku memang tahu, aku menjadikan sebuah kodrat itu, sebuah jiwa yang diam, yang mana dia tidak boleh disentuh oleh apapun dan tersentuh oleh apapun, karena dia jiwaku. Yang berkata itu bukan jiwaku, yang bergerak itu bukan jiwaku, yang terlihat bukan jiwaku. Itu adalah kejiwaan dari jiwaku sendiri, dan dia adalah jiwaku yang diam. Dan dalam kediaman inilah, apabila dia tidak terpengaruh kepada apa yang dia lihat, apa yang dia katakan, dia tetap pada hening,
dia tetap pada kodrat yang diam. Dia menyaksikan ada yang zahir, ada yang berkata, maka hanya sebatas dia menyaksikan. Sesungguhnya yang sebetul-betul menyaksikan, aku adalah wujud yang ada di dalam batin nyawa ini, yang menyaksikan dari sifat jiwaku sendiri. Maka dengan itu, apabila jiwa itu benar-benar dia mencintaiku, dia akan berada pada posisi kosong dan keheningan sifat. Maka dia akan mengirim rasa tersebut kepadaku dengan dikatakan, iya Tuhanku, yang Tuhan itu adalah aku. Nah inilah apabila dia telah betul-betul melihat Tuhan itu adalah nyawanya sendiri yang menggerakkan. Karena tidak mungkin tubuh dia bergerak saat dia nyawa dia bergerak. Kalau nyawa dia bergerak, Tuhan bergerak, itu adalah gerakanku yang telah sampai kepadanya. Dan jiwa yang menerima adalah termasuk jiwa dan kejiwaan. Mana kejiwaan daripada jiwaku adalah getaran itu yang merasuk kepada sekalian alam. Itu dikatakan dengan heningan dan nyanyian daripada ilahi. Itu nyanyian ketuhananku dalam memperkenalkan aku kepada seluruh alam. Aku sebut dengan nyanyian ilahi. Tetapi ilahi itu adalah aku yang ada di dalam nyawa tersebut. Paham? Alhamdulillah, insyaallah ya. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Khalifah Muhammad Soleh dan terima kasih kepada guru mursyid kita yang telah memaparkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil kepahaman apa yang disampaikan oleh Buya guru mursyid kita. Selanjutnya bagi para imam, para khalifah, silakan mengangkat tanda tangan yang ada pada layar HP kita untuk pertanyaan langsung kepada Buya. Baiklah, kepada Khalifah atau Imam Idris dipersilakan untuk bertanya langsung atau bermusyawarah kepada Buya. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Imam Utari itu ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video Buya. dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Buya, Audionya tidak terdengar, tolong dibenarkan dulu. Lanjut ke Utari. Ya, kepada ada kesalahan teknis, selanjutnya di waktu dan tempat silakan kepada Khalifah Utari. Silakan. Insyaallah, terima kasih Ajeng Tablik atas waktunya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun Buya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah. Mohon izin bertanya Buya mengenai dalam nyawa adalah batin abadi. Batin abadi itu nyawa adalah Tuhan, ternyata Tuhan itu adalah aku. Mungkin mohon pencerahan kembali Buya mengenai itu Buya. Baik. Sebuah jiwa itu memiliki sebuah riwayat, yaitu sebuah batin abadi yang disebut dengan nafas. Batin abadi itu adalah sebuah nafas, sementara di dalam nafas itu ada yang abadi, yaitu aku. Batin bersifat nafas, abadi bersifat aku. Dalam hal ini hanya jiwa yang memiliki itu. Jiwa itu tidak memiliki jantung dan tidak memiliki apa-apa. Jiwa itu hanya memiliki aku yang ada di dalam aku. Itulah yang dikatakan jiwa. Jiwa yang bersifat aku di dalam aku. Inilah yang perlu kita pahami. Maka dari itu, berdirilah kita sebagai jiwa yang tidak terpengaruh dengan kata dan pandangan. Tetapi tidak juga kita membawa kata dan pandangan kepada sebuah kodrat jiwa. Tetapi jiwa itu telah ada di dalam kekosongan kodrat. Jiwa itu sudah ada dalam keheningan kata, yang ada hanya petunjuk hati
yang membawa dia mengirimkan kata. Maka apabila dasar daripada kata tersebut adalah himbauan dan jati dirinya sendiri, maka akan kusampaikan dan tersampaikan kepada aku. Dan memiliki sesuatu isyarat dan hati nurani adalah utama sekali dalam memiliki jiwa. InsyaAllah. Insyaallah Buya, terima kasih Buya atas pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Khalifah Utari dan terima kasih kepada Buya yang telah memberikan kepahaman kepada kita bersama. Dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang Buya sampaikan kepada kita bersama. Nah, untuk selanjutnya bagi para imam, para khalifah, silakan untuk mengangkat tanda tangannya daripada HP-nya untuk berjalan kepada Buya. Silakan kepada Imam Rajudin Nur, waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta keluarga. Amin. InsyaAllah. Amin. Aku tiada bernama, maka bolehlah memberi gelar atau nama sesuai dengan kehendak atau keyakinan jiwa. Mohon penjelasannya Buya kalem Buya ini tadi. Demikian Buya. Sebetulnya itu adalah sebuah kemudahan yang aku berikan kepada hambaku, kepada jiwaku sendiri. Kenapa aku menyerahkan nama? Kenapa aku menyerahkan kata? Aku yakin saat cintanya tidak terbendung, tidak akan ada nama untukku dan tidak akan ada kata untukku selain dia menyerahkan diri kepadaku. Maka nyatalah aku menjadi dalam jiwanya sendiri. Itu yang dimaksud dengan memberikan. Karena ternyata apabila dia telah memiliki naluri hati yang paling kuat ke dalam jiwanya sendiri, jiwanya itu telah memiliki keadaan hati naluri yang paling kuat, yaitu dengan keheningan dan diamnya dia, dengan tenangnya dan diamnya dia memperjalankan hakiki hati nurani adalah kata hati yang dia sampaikan kepadaku dengan tulus dan ikhlas tanpa dia melihat apapun lagi. Dan kalau dia melihat dan mendengar sesuatu dariku, itu adalah pernyataan aku yang menggema ke dalam jiwanya, sehingganya boleh dia memberikan nama kepadaku, boleh dia berkata apapun. Kenapa aku sampaikan begitu? Karena dia nyata nanti tidak akan bisa berkata dan nyata tidak akan bisa memberiku nama selain dari dia melihatku di dalam keadaan diam. Paham? Insyaallah Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rajudin Muhammad Nur. Dan selanjutnya, kalau masih ada bagi para imam, para khalifah yang masih bersengketa dalam hatinya, silakan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada. Di dalam kita memahami sebuah perbuatan aku kepada diriku adalah bukan suatu kebebasan. Memahami aku pada aku bukan suatu kebebasan bagi diriku yang bernama aku, tetapi suatu hal yang paling berat. Menyerahkan aku kepada aku dengan hati, berpisah dengan kasih rasa dan sayang. Tidak mungkin seseorang bisa berpisah dengan apa yang dia sayangi dan apa yang dia cintai. Dan aku adalah menjadikan dia dari kasih dan sayang jauh di saat aku belum memiliki kasih sayang, di saat aku mencintai diriku sendiri, dan aku mengeluarkan cinta itu agar aku melihat bagaimana dia mencintai, bagaimana aku mencintai diriku. Ternyata bukan akunya yang mencintai diriku, tetapi akulah yang jatuh cinta kepada diriku. Inilah kehebatan cinta. Aku pun kalah oleh cintaku sendiri. Baik jamaah, kita bertemu 10 menit lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.